Itulah akhir dari seluruh informasi kami dalam Metro Pagi Prime Time. Saya Robert Haryanto. Ya, dan saya Zilvia Iskandar. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Kita jumpa lagi besok di waktu yang sama, 4.30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, sampai jumpa. Didukung oleh Tunduk. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan laporan langsung terkait peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017 bersama saya Jason Sambo. Pemirsa, tepat hari ini 28 Februari 2017, kita sama-sama memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang biasanya diperingati setiap tanggal 21 Februari. Dan untuk tahun ini sendiri tema besar yang kemudian diangkat adalah melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari gunung, kota, sungai hingga ke laut untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020. Memang program ini sedikit ambisius mengingat target atau capaian dari program ini sendiri terhitung hanya tinggal 3 tahun lagi mulai dari sekarang. Dan pemirsa, untuk saat ini sendiri kota yang dipilih sebagai penyelenggara dari Hari Peduli Sampah Nasional 2017 ini sendiri adalah kota Surabaya, Jawa Timur. Dan terdapat 2 agenda utama. Yang pertama adalah agenda bersih-bersih, yaitu bersih-bersih Pantai Kenjeran di kota Surabaya, Jawa Timur ini yang terbagi atas 5 zona utama. Dan seperti yang dapat Anda lihat di layar televisi Anda, kali ini banyak sekali warga masyarakat dari berbagai elemen yang berjibaku turun bersama-sama ke pantai untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitaran Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur ini. Dan menurut data yang kami dapatkan dari pihak panitia, setidaknya terdapat 15.000 warga yang turut andil dalam kegiatan bersih-bersih kali ini. Dan memang bersih-bersih ini sendiri sudah dimulai sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan proses ini masih sedang berlangsung. Dan nantinya proses ini diharapkan bisa membuat Pantai Kenjeran yang merupakan salah satu pantai yang paling sering dikunjungi oleh warga masyarakat lokal dan warga masyarakat di luar kota Surabaya ini menjadi lebih bersih lagi ke depannya terkait dengan hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme warga masyarakat dan apa saja yang akan dilakukan oleh warga masyarakat terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional 2017, sudah bersama saya perwakilan salah satu warga Surabaya, yaitu Bapak Praitno. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, Pak, terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional 2017 sebagai pihak warga masyarakat, bagaimana tanggapan dan kesan-kesan Bapak bisa berjibaku bersama-sama membersihkan sampah di Pantai Kenjeran Surabaya ini, Pak? Alhamdulillah warga kita, warga Kenjeran, Kecamatan Bulak ini sangat-sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini. Apalagi kita berdekatan dengan rumah kampung nelayan kita yang saat ini dibersihkan oleh 16.000 ini, Pak. 16.000 dari berbagai elemen masyarakat. Tentunya kami warga masyarakat di sini sangat bangga dan didukung oleh semua pihak, utamanya pemerintah kota. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah setelah sampah-sampah yang ada di Pantai Kenjeran ini sudah dibersihkan, kemudian akan dibawa kemana dan akan dijadikan apa, Pak, sampah-sampah ini, Pak? Ya, sampah yang di pantai ini berbagai macam sampah. Ya, dari laut, dari mana saja sampah juga. Dan ini adalah kampung nelayan yang tentunya sampah dari pengolahan ini, ikan ini juga banyak. Ada kulit kerang, ada sampah plastik, organik, anorganik. Namun demikian, setiap Jumat bersih, ada Jumat bersih ya di sini. Ini sampah-sampah hasil kerja bakti ini diolah oleh Dinas Kebersihan Kota di bawah Kenjambangan ya, yang tentunya satu hari ini sampai 20 ton. Diolah menjadikan pupuk yang tentunya pupuk ini disebar kepada masyarakat kembali. Dan ada sebagian yang diolah menjadi plastik untuk alat-alat rumah tangga itu. Terakhir, harapan Bapak sebagai warga masyarakat dengan adanya Hari Peduli Sampah Nasional 2017 khususnya di Surabaya, Jawa Timur ini apa, Pak? Harapan saya ini tidak hanya tergantung dengan Hari Peduli Sampah Nasional, tetapi
karena warga masyarakat sudah tahu bahwa wilayah ini menjadi destinasi baru, tentunya warga masyarakat peran sertanya untuk selalu kerja bakti membersihkan lingkungannya ini juga aktif. Ya, juga aktif ya sekali. Ya, terima kasih Pak Prayitno atas waktunya berbincang-bincang bersama kami, dan kita doakan bersama semoga Surabaya ini bisa menjadi percontohan dan juga memberi dampak bagi kota-kota lainnya di Indonesia untuk sama-sama menerapkan sistem pendauran ulang sampah yang lebih baik agar misi dari Indonesia Bersih Sampah 2020 ini bisa segera tercapai. Dan nantinya kami dapat informasikan juga akan ada beberapa pejabat yang akan hadir langsung dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017 ini. Yang pertama adalah Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian ada perwakilan dari beberapa kementerian seperti Menteri dari Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya, kemudian Menteri Kesehatan, lalu Menteri UKM, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan beberapa pejabat terkait termasuk Gubernur Jawa Timur yang nantinya juga akan sama-sama memberikan penghargaan kepada beberapa orang atau produsen yang mempunyai misi dalam pengurangan sampah di wilayah Surabaya, Jawa Timur ini. Untuk sementara demikian yang dapat saya laporkan. Saya akan terus memberikan update informasi terkait peringatan Hari Sampah Nasional 2017 dalam program live berikutnya. Saya Jason Sambo, sampai jumpa. Didukung oleh Terima kasih Bung Elman untuk ulasannya pagi ini. Dan pemirsa, sekali lagi memang menghelat pilkada secara adil sama artinya mengawal nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tanpa keadilan substantif hanyalah demokrasi artifisial, demokrasi menipu yang dibangun di atas kecurangan untuk memenangkan sebuah kepentingan. Itulah akhir dari editorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Yohana Margareta undur diri dulu. Selamat pagi. Sampai jumpa. didukung oleh Anda kembali menyaksikan laporan langsung terkait peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017 bersama saya Jason Sambo. Dan pemirsa, ternyata teriknya matahari di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ini di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur tidak menyurutkan niat warga masyarakat setempat untuk sama-sama berjibaku membersihkan sampah-sampah yang ada di Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Dan seperti yang sudah saya singgung di laporan saya sebelumnya bahwa tema besar yang diangkat dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017 ini adalah pengelolaan sampah terintegrasi untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020. Program ini pun ternyata terhitung tinggal 3 tahun lagi dan diharapkan dengan adanya kegiatan bersih-bersih Pantai Kenjeran Surabaya Jawa Timur ini bisa mempercepat dari capaian visi Indonesia Bersih Sampah 2020. Dan memang seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi Anda, begitu antusiasme warga masyarakat terus meningkat. Banyak warga yang hingga kini masih terus berdatangan untuk sama-sama membersihkan sampah yang ada di sini. Menurut data yang kami dapatkan dari pihak panitia penyelenggara, ini terdapat sekitar 16.000 warga yang tersebar di 5 zona yang terdapat di sepanjang Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Dan jika kami amati, memang terdapat beberapa material sampah yang banyak ditemukan di Pantai Kenjeran, Jawa Timur ini, yang terutama sebagian besar didominasi oleh sampah plastik. Mengingat sampah plastik ini tidak boleh diremehkan karena Indonesia ternyata masih menduduki peringkat kedua permasalahan atau penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Dan sementara itu pemirsa, menarik memang ketika kita membahas tentang Surabaya yang terpilih menjadi puncak penyelenggara dari Hari Peduli Sampah Nasional 2017, mengingat Surabaya
menduduki peringkat pertama versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kota dengan kebersihan terbaik dan juga menjadi kota percontohan karena mempunyai beberapa tempat daur ulang sampah yang bisa membuat sampah menjadi lebih berguna. Dan untuk membahas lebih dalam tentang Hari Peduli Sampah Nasional sudah hadir bersama saya Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Selamat pagi Ibu Risma. Pagi Mas. Oke, Bu Risma, ini melihat Hari Sampah Nasional diselenggarakan di Surabaya. Bagaimana tanggapannya, Bu? Ya, saya terima kasih dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang telah mempercayai Surabaya sebagai tuan rumah Hari Sampah Nasional tahun 2017. Mudah-mudahan ini bisa lebih menyemangati warga Surabaya untuk lebih menggiatkan pengurangan sampah di kemudian hari. Oke, kemudian pertanyaannya adalah setelah nanti hari peringatan ini ditandai dengan bersih-bersih pantai, apakah ada program-program yang akan digagas oleh pemerintah daerah untuk bisa sama-sama membersihkan sampah-sampah di Surabaya, Bu? Ya, yang pertama memang kita berusaha mengurangi sampah dari sumbernya, sehingga dengan demikian sampah secara otomatis bisa dikurangi. Kami melakukan rutin sosialisasi untuk mengurangi penggunaan plastik baik di sekolah maupun di masyarakat, juga di pasar-pasar. Nah, ini yang coba kita lakukan meskipun sebetulnya selama ini Surabaya setiap tahun selalu sampah yang masuk ke TPA selalu berkurang antara 10-20%. Tapi kami masih belum puas sehingga nanti kelak kita bisa mengurangi sampah seminimal mungkin sampah yang masuk ke TPA atau yang sampah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Dengan program-program yang tadi kemudian ya Bu ya. Pertanyaan terakhir adalah untuk mewujudkan visi Indonesia bersih sampah 2020, apakah Surabaya sudah menjadi Surabaya bersih 2020? Bagaimana progresnya Bu? Insya Allah Surabaya bisa. Ya, kita bekerja sama seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Surabaya, mulai anak-anak pelajar sampai TNI Polri, sampai media, sampai pengusaha, kita bersama-sama saya yakin kita bisa lakukan itu. Baik, terima kasih Ibu Tri Risma hari ini atas waktunya. Semoga dengan adanya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang diselenggarakan di Surabaya ini sama-sama menggugah pemikiran masyarakat untuk nantinya bisa membuang sampah dengan bijaksana dan mengelolanya agar sampah tersebut bisa menjadi lebih baik dan berguna untuk masyarakat. Untuk sementara demikian yang dapat saya laporkan terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Kami akan terus memberikan update informasi terkait Hari Peduli Sampah Nasional dari Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur dalam program live berikutnya. Saya Jason Sambo, sampai jumpa. Didukung oleh 好的，以上就是我们每日新闻的全部新闻内容，非常感谢大家的收看，我们明天同一时间再会。Kami hadir dari semua denyutan di perekonomian masyarakat Indonesia. Dapatkan informasi terkini ekonomi dan bisnis Indonesia juga luar negeri dalam Metro Business, Senin hingga Jumat jam 3:30 sore. Didukung oleh Anda kembali bersama saya Jason Sambo dalam laporan langsung Hari Peduli Sampah Nasional 2017 langsung dari Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Dan memang sesuai dengan apa yang sudah kami laporkan sebelumnya bahwa tema besar yakni mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020. Kali ini
sudah mencapai, akan menghitung 3 tahun lagi capaiannya. Oleh karena itu, Kementerian bersama-sama dengan pemerintah Kota Surabaya bersama-sama melakukan kegiatan bersih-bersih di sepanjang Pantai Kenjeran Surabaya yang hingga kini juga masih berlangsung dan melibatkan kurang lebih 16.000 warga masyarakat setempat dari berbagai elemen masyarakat. Dan memang tema mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020 ini kali ini dipusatkan di pantai, mengingat poros maritim di Indonesia ini sangat banyak, dan upaya ini sekaligus menjadi upaya untuk membersihkan sampah-sampah, mengingat Indonesia sekarang menduduki peringkat kedua untuk penyumbang sampah terbesar di dunia setelah Tiongkok. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan bisa mengurangi produksi sampah plastik yang ada di Indonesia, dimulai dari Jawa Timur, Surabaya ini. Dan untuk membahas bagaimana kemudian program capaian dari Indonesia Bersih Sampah 2020 ini, kita sudah bergabung bersama Menteri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Selamat pagi, Ibu Siti. Selamat pagi, terima kasih Mas Jason. Ibu Siti, melihat ini Indonesia Bersih Sampah 2020 tinggal 3 tahun lagi, dan itu merupakan waktu yang bisa dibilang cukup singkat untuk mencapai itu. Progresnya sejauh ini, targetnya apakah sudah tercapai berapa persen, Bu? Ya, kita harus lihat bahwa baseline-nya adalah 65 juta ton sampah 1 tahun, dan rata-rata naiknya memang antara 11-15% per tahun karena memang penduduk kita banyak. Nah, yang dimaksud dengan bersih sampah 2020 tentu tidak berarti nol ya, tetapi kita dalam arti sikap dan cara kita mengelola itu sudah manageable, artinya sudah bisa dikelola dengan baik, itu sebetulnya maksudnya. Kalau lihat dalam waktu yang relatif singkat ini apakah kita bisa capai, kita punya optimisme. Sebab begini, kalau tahun 2015 gerakan spontanitas masyarakat itu baru dengan indikasi 61 kolaborator aktivis komunitas, di 2016 itu sudah 1024. Dan sekarang per jam 8 tadi saya dapat laporan bahwa seluruh Indonesia kolaboratornya 9.550 dengan 226 kabupaten. Tahun 2015 baru 21 kabupaten kota. Jadi sekarang sudah 226 kabupaten kota. Jadi sebetulnya kalau kita lihat daerah-daerah itu juga sebetulnya punya semangat, masyarakat punya semangat, tinggal kita secara sistematis menyiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian menjadi pertanyaan, di tahun ini, di 2017, mengapa konsentrasinya kepada wilayah pesisir, Bu? Ya, karena pertama kita mengikuti juga situasi ya, konteksnya sangat kuat bahwa secara internasional sudah juga menjadi kekhawatiran dunia. Kita juga sebetulnya tahun lalu sudah mulai masuk ke perhatian kepada plastik di laut, dan sekarang lebih kenceng lagi harus kita lakukan karena kita punya destinasi wisata yang 10 itu tidak kurang dari 7 itu spotnya adalah spot laut. Jadi kita akan konsentrasi di plastik sampah di 26 kota dan kota-kota yang menjadi destinasi wisata seperti Labuan Bajo, misalnya Wakatobi, Derawan, Berau, Gili Terawang. Terus sentuh langsung karena ini harus konkret mendukung destinasi wisata. Jadi itu sebetulnya idenya. Baik, terima kasih Ibu Siti Nurbaya atas waktunya. Kita doakan pemirsa sama-sama semoga dengan adanya peringatan Peduli Sampah Nasional 2017 ini bisa menggugah pikiran masyarakat untuk nantinya mengubah Indonesia dari penyumbang nomor 2 sampah plastik terbesar di dunia. Ini peringkatnya bisa turun ke level yang lebih bawah lagi. Dari kawasan Pantai Kenjeran Surabaya, Jawa Timur, Jason Sambo, Metro TV. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih banyak. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional hari ini berlangsung di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Rekan kami Vera Basuan akan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Vera, apa pesan yang disampaikan oleh Wakil Presiden dalam pidatonya?
Ya, Zilvia, dalam peringatan Hari Sumpah, dalam Hari Peringatan Peduli Sampah Nasional ini yang digelar pada 21 Februari 2017, diperingati hari ini di Kenjeran Surabaya dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya adalah Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian juga Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, kemudian Gubernur Jatim Soekarwo dan juga Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Selain itu, dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, ini ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, diantaranya adalah Hari Peduli Sampah Nasional ini juga sekaligus mengenang dari musibah yang terjadi di Bandung karena salahnya pengelolaan tempat pembuangan sampah akhir yang terjadi pada 15 tahun yang lalu dan juga menewaskan ratusan korban jiwa. Kemudian Yusuf Kala juga menyampaikan bahwa pentingnya peran dari masyarakat yang turut serta untuk mengelola sampah dengan baik, bukan hanya dari sisi pemerintah saja, namun bersama-sama untuk melakukan pengelolaan dan juga penataan sampah dengan baik. Selain itu juga Yusuf Kala mengapresiasi beberapa kota di Indonesia, salah satunya adalah Surabaya, kemudian juga Makassar dan Balikpapan yang diapresiasi karena kotanya yang dianggap bersih oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Kenjeran Surabaya ini juga disampaikan oleh beberapa pejabat lainnya. Selain Wakil Presiden Yusuf Kala juga ada Gubernur Jatim Soekarwo, kemudian Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan juga Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Dan berikut petikan pidato Yusuf Kala. Tanggal 21 12 tahun yang lalu telah terjadi tragedi akibat kekeliruan atau kecerobohan kita mengelola sampah di Bandung, yang kemudian tadi TPA Lewi Gajah amblas yang menyebabkan kematian 157 jiwa pada hari itu. 157 akibat salah kelola TPA. Justru terjadi di Bandung, yang sebenarnya begitu banyak ahli-ahli planologi dan sebagainya di Bandung itu. Tapi salah mengelola TPA-nya di lembah Lewi Gajah itu, yang kemudian menyebabkan musibah begitu besar. Jadi hari ini adalah hari mengenang musibah sebenarnya. Kemudian tentu setiap hari mempunyai makna agar jangan terulang. Jangan terulang kecerobohan. Jangan terulang pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga menimbulkan musibah kemanusiaan. Sampah sebenarnya adalah bagian daripada kehidupan. Kita tidak mungkin membersihkan 100% sampah. Kita tidak mungkin meniadakan sampah, karena sampah bagian daripada kehidupan. Makin maju manusia, kadang-kadang sampahnya makin banyak. Sampah juga itu berubah sesuai dengan zaman dan harkat kehidupan. Kalau zaman dahulu ibu-ibu kita karena memasaknya pakai daun, pakai apa sederhana, maka sampahnya seperti itu, daun atau sisa-sisa dan lain sebagainya. Sekarang karena semua sibuk, kita sibuk, ibu-ibu sibuk, dan kemajuan industri berkembang, maka orang makan semuanya dengan serba cepat. Makan mie instan menghasilkan plastik. Minum Coca-Cola menghasilkan botol-botol dan kaleng-kaleng. Makan, beli apa-apa di minimarket menghasilkan plastik. Pergi di toko menghasilkan plastik. Dan juga lain-lainnya. Berubah jenis sampah itu sesuai dengan zamannya. Sekiranya suatu bangsa bisa maju karena undang-undang PP, impres sebanyak kita lah negara yang paling maju. Sekiranya negara bersih karena undang-undang ini, semua ada undang-undang tentang sampah tahun 2008, ada impresnya, ada peraturan menterinya, macam-macam aturan, tapi tetap aja di banyak kota terjadi sampah. Artinya bagaimana kita hadir di sini
sebagai tanda duka kita kepada korban 157 orang di Bandung itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Siapapun yang orang bertanggung jawab, siapapun yang mengelola sampah haruslah sesuai dengan aturan. Karena setiap pengelolaan yang salah menyebabkan korban pihak masyarakat yang lainnya. Itulah baru bermakna Hari Peduli Sampah ini. Yang sangat penting ialah pemerintah bertanggung jawab, tapi bekerja bersama dengan seluruh masyarakat dengan kesadarannya secara bersama-sama. Dan karena semua ini akibatnya juga kita kembali kepada kita semua. Baik atau buruk pengelolaannya, efeknya kepada seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya hari ini. Juga penghargaan telah berusaha keras dan harapan kita semua memberikan tentu doa keselamatan. Doa agar korban jangan terjadi lagi akibat sampah yang tidak diurus dengan selayaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Vera Bahaswan, terima kasih atas laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur.